Mengapa wahyu diturunkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berpuasa dan bertapa? Dimanapun dalam sejarah manusia, baik itu pada zaman Siddhartha Gautama, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sejarah orang-orang besar semua, mereka mendapatkan wahyu maupun wangsit dalam keadaan sedang bertapa. Tidak mungkin wahyu turun kepada orang yang sedang berjoget di panggung sandiwara. Mana ada orang besar dilahirkan dari diskotik. Semua orang besar yang menulis sejarah dengan tinta emas rata-rata dibangkitkan dari pertapaan. Setiap Zulqa'dah, saya punya tradisi bertapa di hutan selama 40 hari. Banyak ustadz yang mempertanyakan, Buya Syakur itu sedang apa? Beribadah apa? Tidak ada ibadah bertapa dalam Islam, kata mereka. Sudah sekolah ke luar negeri 20 tahun, lalu pulang ke Indramayu mencari kekayaan dan kesaktian dengan berpuasa di hutan. Mereka pikir bertapa itu tujuannya untuk mencari kekayaan dan kesaktian. Apa memang tidak ada pertapaan dalam Islam? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu ketika sedang bertapa di Gua Hiro. Beliau sendirian di gua dalam kondisi berpuasa. Orang Arab menyebutnya dengan tahanut. Imam Al-Ghazali menamakannya dengan ujilah. Orang Jawa menyebutnya dengan titirah. Bahasa Indonesianya bertapa. Istilah-istilah tersebut sama semuanya. Mengapa wahyu turun ketika para nabi sedang bertapa? Nabi Musa alaihi salam bertapa di Gunung Tursina selama 40 malam. Nabi Khidir alaihi salam bertapa di tepi pantai. Nabi Ilyas alaihi salam bertapa di hutan. Siddhartha Gautama bertapa di bawah pohon di hutan. Nabi Ibrahim alaihi salam bertapa di lembah gunung yang tidak ada pepohonannya. Mengapa mereka menjalankan pertapaan? Psikologi massa mengatakan bahwa secerdas apapun orang, ketika berada di tengah-tengah masyarakat, kecerdasannya akan menurun bersama dengan yang lain di sekitarnya. Akan tetapi, ketika seseorang sedang sendirian, kecerdasan aslinya akan muncul. Mengapa seorang profesor yang tentu saja orang cerdas ikut-ikutan melempari rumah orang? Itu karena dia bersama-sama orang-orang yang bertakbir yang sedang melempari rumah orang. Akhirnya dia pun ikut-ikutan. Saya belajar di luar negeri selama 20 tahun. Saya ceramah berulang kali. Sering terjadi ketika saya menyampaikan ceramah, jamaah meninggalkan tempat satu persatu. Yang sering mereka pertanyakan, Pak Kiai, ceramah kok enggak pernah menyinggung masalah pahala dan surga? Ketika ceramah, saya memang tidak pernah menyinggung masalah pahala surga, malah lebih sering melucu. Akibatnya, para jemaah saya pada pulang, sampai pernah hanya tersisa 4 orang yang tertinggal. Prinsip saya, berapapun itu, selama masih ada yang mendengarkan, maka akan tetap saya lanjutkan, kecuali jika yang tersisa hanya kursi-kursi kosong, saya akan turun. Ini artinya saya tidak ingin ikut larut dalam kebodohan masyarakat. Baru sekarang setelah 25 tahun, orang-orang baru paham maksud ceramah saya.
Jika pengajian saya isinya tentang pahala, menurut saya itu artinya mengabadikan kebodohan Anda. Saya tidak pernah mengisi pengajian yang isinya bacaan ini pahalanya sekian, bacaan ini pahala banyak sekali, dan sejenisnya. Masa agama hanya berisi bahasan mengenai pahala saja? Gunakan logika yang benar. Jika saya ikut-ikutan dengan selera masyarakat, kecerdasan saya akan ikut menurun. Disinilah pentingnya ujlah. Di antara manfaatnya adalah untuk meningkatkan kecerdasan individual. Dari mana datangnya kecerdasan itu? Ketika seseorang menyendiri, dia sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Manusia tidak pernah berhenti berdialog. Bahkan saat tidur pun otak kita tidak pernah diam. Diri akan terus berdialog dengan bermacam-macam makhluk, kadang-kadang dengan makhluk yang diciptakan oleh temporal lobe yang ada di dalam otak. Anda bisa membuktikannya dengan masuk ke dalam goa yang ada di hutan. Waktunya minimal 40 hari. Waktu tersebut jangan pernah bertemu orang. Berzikirlah apa saja. Bisa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, atau yang lainnya. Lama-lama temporal lobe kita akan menciptakan makhluk-makhluk yang kemudian berdialog dengan kita, seolah-olah ia hadir bersama kita. Di sini saya ingin menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika didatangi oleh malaikat Jibril, diperintahkan membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau ketakutan dan pulang. Beliau curiga barangkali yang datang adalah makhluk imajiner. Akan tetapi istrinya Khadijah itu wanita yang hebat. Dia meyakinkan Nabi SAW dengan mengatakan, "Wahai suamiku yang tercinta, aku yakin engkau orang benar yang menjunjung tinggi silaturahmi, yang selalu berbuat baik kepada siapapun. Engkau orang yang baik dan benar, sehingga makhluk yang datang kepadamu pasti makhluk yang benar. Percayalah." Lalu Khadijah menyelimuti Nabi SAW. Orang yang terkena gangguan temporal lobe epilepsi melihat makhluk-makhluk sehingga menjerit-jerit ketakutan. Dia melihat macam-macam. Ada tikus sebesar gajah, bapaknya yang sudah meninggal, jin, genderuwo, dan lain-lain. Itu ciptaan imajinasi dalam temporal lobe epilepsi. Lalu orang tersebut pingsan. Kecerdasan individual itu muncul ketika sendirian, ketika hati Anda tidak nyaman dalam melakukan sesuatu. Jangan Anda sangkal hati Anda itu. Ketahuilah, hati itu bisa melihat lebih tajam daripada pandangan mata Anda. Oleh sebab itu, maka kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Quran Surah An-Nazm ayat 11. Jangan hanya meyakini apa yang dilihat oleh mata. Terlalu banyak hal yang tidak bisa dilihat mata. Jika saya bertanya, makhluk Allah itu banyak yang di darat atau di lautan? Banyak yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Tentu saja banyak yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu, kita jangan hanya mengandalkan mata. Pandangan mata ini sangat terbatas. Misalnya, ada 100 orang jamaah dalam pengajian saya. Ketika ada seorang wanita yang lewat di depan mereka, pasti penilaian mereka terhadap wanita tersebut akan berbeda-beda. Kenapa demikian? Sebab wanita ini akan dilihat
dari 100 sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan wanita tersebut sedang, lumayan, cantik, tetapi gimana gitu. Dan ada yang mengatakan sangat cantik. Bahkan ada yang menilainya jelek sekali. Mata kita dalam melihat sesuatu itu hasilnya berbeda-beda. Orang-orang juga menilai saya dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Saya di wilayah Cirebon dianggap sebagai sosok spiritual, ahli hikmah atau sufi. Kalau orang Jakarta menilai saya sebagai seorang intelektual muslim, Hindu, orang menilai saya sebagai seorang saintis. Di Purwakarta, Bekasi, dan Subang, orang-orangnya menilai saya sebagai seorang budayawan. Bagi orang Indramayu, saya dianggap sebagai seorang dukun. Bahkan di daerah kelahiran saya, di Kertasmaya, masih mempertanyakan, Kiai Syakur itu bisa apa sih? Ini karena mata kita memandang dari sudut pandang yang berbeda-beda. Pandangan akan memperoleh titik temu jika yang memandang adalah hati kita. Mata sering tertipu ketika melihat perempuan. Seseorang perempuan memakai jilbab khas santri, tetapi ketika dibuka jilbabnya, ternyata rambutnya dicat merah. Mata kita bisa melihat dengan tajam tatkala sudah dibukakan tabirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Yaitu ketika mata kita sudah berhenti melihat dunia, ketika kita sudah mensucikan diri dalam waktu yang cukup, seperti dengan melakukan uzlah di gua dalam hutan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana kita hanya menyaksikan alam dengan bebatuan dan pepohonan, tidak lagi menyaksikan pesona merahnya bibir, indahnya tubuh, dan gemerlapnya dunia. Jika sudah benar-benar suci, Allah akan membukakan tabir mata kita. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasyaruka yawma hadid. Quran Surah Qaf ayat 22. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Ketika Allah telah menyibakkan tabir yang menutupi mata kita, baru kemudian mata kita bisa transparan, transandental, dan sangat tajam. Oleh sebab itu, sangat yakin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu ketika beliau sedang bertapa dan berpuasa di Gua Hiro. Kalau ada orang yang mendapatkan inspirasi besar di ruang diskotik, pasar, dan keramaian apapun itu, saya tidak akan percaya. Wahyu akan datang pada waktu yang spesial. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun ketika sedang bertahanut sendirian. Mata beliau sama sekali tidak melakukan kemaksiatan dan beliau juga sedang menjalankan puasa. Puasa sendiri memiliki banyak keistimewaan. Dalam puasa, kita merasakan lapar, haus, dan lelah. Dalam kondisi demikian itu, kenapa setiap malam ketika Ramadan kita masih mampu mendirikan sholat tarawih 23 rakaat? Setelah itu kita masih bisa tadarus Al-Quran sampai jam 12 malam. Pada bulan Syawal, setelah tidak lagi berpuasa, masihkah ada yang masih mampu mendirikan sholat sunnah malam hari 23 rakaat dan tadarus Al-Quran sampai jam 12 malam? Saya kira tidak ada. Jadi,
Di balik kuasa ada kekuatan luar biasa yang muncul, yaitu bangkitnya rohani kemanusiaan. Orang kuat itu bukan lantaran kuat fisiknya, tetapi rohaninya yang kuat. Kita ini terdiri dari elemen jasmani dan rohani. Ada prinsip dasarnya. Jika keinginan jasmani selalu dimanja dan dituruti semua, maka kekuatan rohani melemah. Ketika keinginan jasad ditempa dan dikendalikan, maka kekuatan rohani akan bangkit. Yang membuat manusia kuat itu bukan fisiknya, tetapi rohaninya. Di abad milenial ini, kekuatan jasad sudah lewat dan semuanya sudah ditentukan oleh kekuatan berpikir. Dulu, seorang raja harus kuat secara fisik, mampu melawan harimau, atau dalam istilah Jawa, otot kawat balung besi. Kalau sekarang, menjadi pemimpin itu harus cerdas. Setiap bulan puasa, banyak orang yang bangkit jiwa kedermawanannya. Saya sering bertamu ke rumah orang yang di luar bulan puasa dan hanya disuguhi air putih. Namun, ketika bulan puasa, yang disuguhkan beragam makanan dan minuman. Bahkan dalam kehidupan sosial, ketika kita puasa dan melihat dapur tetangga tidak mengepulkan asap pada waktu yang seharusnya sudah memasak, maka kita bergegas memberikan bantuan. Ketika itu kita tidak berpikir berapa harganya. Kita tidak berpikir berapa uang yang kita keluarkan. Bahkan ketika mengantarkan bantuan itu pun, kita tidak hanya memberi, tetapi air mata haru juga tercucur. Artinya, dalam berpuasa, kepedulian sosial kita juga bangkit. Kita dengan mudah terharu dengan penderitaan orang lain. Namun ironisnya, selesai bulan puasa, jiwa kedermawanan kita melemah dan kekikiran kembali menguat dalam diri. Oleh sebab itu, saya sangat yakin Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu ketika beliau sedang menjalankan puasa. Di samping itu, beliau sudah berusia 40 tahun dan rajin menempa diri dengan bertahanus di Gua Hiro. Dengan demikian, Al-Quran diturunkan tepat waktu pada orang yang tepat juga. Pada zaman tersebut, banyak orang yang menunggu-nunggu ingin menjadi nabi. Ketika itu ada isu bahwa sudah saatnya akan turun nabi yang baru. Orang semacam Musailamah al-Kadzab juga menunggu momen tersebut, walaupun sangat tidak mungkin itu terjadi padanya. Di samping itu, dari sisi ketokohan, tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tepat untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.